nasihat tausiah yang akan disampaikan oleh beliau akhirnya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Rahman Al-Kautsar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa syitabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Para habaib, para kiai, para bibi sepuh, wabil khusus خادم هذا المجلس الحبيب علي زين العابدين الستاف dan sahibul wilayah, sahibul bait, Bapak Bupati, Bapak Kiri Sancoko, atau yang malam hari ini kita angkat menjadi Habib Kiri. Ya, saya dari awal melihat langsung kaget. Iki lakon apa neh saya tadi lihat dari atas itu polahnya koneh bagaimana? Sudah mulai mirip kah saudara Kiri dengan Habib Bidin? Ya, 1120 yang sangat kami idam-idamkan dan harapkan untuk akhirnya bisa ketemu Ibu Titi Soeharto dan segenap keluarga, segenap rombongan. Ada Bapak Fuad Wazir, semoga panjenengan semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan moga-moga semua yang panjenengan lakukan benar-benar menjadi jariah untuk keluarga panjenengan, khususnya almarhum Bapak Soeharto. Kami ini baru beberapa waktu yang lalu, sebelum pada akhirnya sama-sama kita dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri daripada Al-Habib Lutfi bin Yahya wafat. Kami ini ditelepon oleh saudara Kiri, ditelepon video call kayak orang pacaran ya. Agus detik undangan telepon ini mesti murah. Aku cenderung tertarik aslinya. Kemudian beberapa saat setelah itu kita sama-sama dengar bahwa Ibunda Habib Bidin wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga semua pengabdian beliau, khususnya kepada suaminya, kepada Al-Habib Lutfi, dan juga tarbiyah beliau, pendidikan beliau, doa beliau untuk keluarga, khususnya untuk putra-putrinya, moga-moga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, moga-moga beliau benar-benar mendapatkan husnul khatimah. Amin. Sebetulnya kita ini dari kecil sudah sering dengar kalau di pesantren itu ada istilah likulli syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Aku mau ngaji dah. Nah, aku mau ngaji, gak pada penak ngaji, tapi sebenarnya iso ngono. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadu, semua hal yang lepas, yang menjauh dari kita itu pasti ada gantinya. Semua yang hilang dari kita itu pasti disiapkan pengganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kecuali kalau kita kemudian kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kehilangan Allah, maka kita tidak akan pernah ketemu tokonya. Cuma saya tidak mampu membayangkan bagaimana seorang anak kemudian kehilangan ibunya. Bagaimana rasanya ada anak yang hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini, kehilangan orang yang sudah bersusah payah mulai dia belum lahir, berada dalam perutnya sekian bulan dengan penuh kesusahan, kemudian harus menyusui sekian bulan bahkan sekian tahun. Orang yang selalu menyiapkan pintu maafnya untuk kita, tahu-tahu meninggalkan kita. Aku pun gambar Pak, kehilangan HP, kehilangan mobil, kehilangan sepeda, kecopetan, itu gambar kabeh. Utawa cara kowe kehilangan pacarmu sing gak jelas kuwi. Iku gampang, kowe kehilangan saiki mau selawati wong selawatan pindho tok teko ngarepan mesti entuk ijen. Tapi nek kowe kehilangan ibu, kalau sudah kemudian ibu kita meninggalkan kita, kados Bu Titik pasti merasakan itu. Pengen kula niku Masya Allah, moga-moga semua yang hadir di sini yang kebetulan ibunya masih ada, moga-moga disehatkan, dipanjangkan usianya. Dan kita semua sebagai anaknya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti. Insya Allah, ibu, ini musim kaji, ini kan musim haji. Banyak teman-teman kita, saudara kita berangkat haji. Lah bagi orang-orang yang nggak pakai kemanan kaji kayak dewi itu nih, kak gue ngedalil. Suatu ketika ada muridnya Syekh Hasan Basri. Kalau kata orang Ponorogo, menjadi besari, ya Pak. Anak Hasan Basri, tapi ini bukan itu, tapi Syekh Hasan Basri. Tabi'iyun jalilun. Beliau punya murid namanya Hisam bin Hisam. Hisam bin Hisam ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Sampeyan kalau pernah dengar namanya Sufyan bin Uyainah, di antara ruwati hadisi Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Hisam bin Hisam itu pas ngaji, kalau redaksinya begini, inilah ta'allamul Quran inda syekhi wa inna ummi tantadiruni bil asya, inilah ta'allamul Quran inda syekhi. Suatu ketika saya ini lagi ngaji Quran di samping guru saya, gurunya yang maksudnya adalah Syekh Hasan Basri itu. Wa inna ummi latantadiruni bil asya, dan sebagaimana kebiasaan ibu saya itu sangat tidak nyaman kalau makan sore tidak saya temani. Tapi karena ada satu hal, kemudian beliau ngajinya nggak selesai, artinya belum selesai, di mana seharusnya dia sudah bisa menemui ibunya, tapi ngajinya belum selesai. Ketika dalam situasi yang cukup panik, tidak tenang, kemudian Syekh Hasan Basri sebagai gurunya menangkap, membaca hal itu, langsung dawuh, la anta ta'asya bil asya ma'a ummik tukiru bihi ainaha ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawu'ah. Kamu sekarang segera pulang, temani ibumu makan sore sampai beliau tenang, karena ibu itu selalu menantikan kehadiran anaknya. Ibu itu nggak kayak kamu yang nggak jelas itu. Ibu kita itu adalah orang yang sudah cukup bahagia hanya dengan mendengar suara kita. Apalagi kalau tahu kalau kita sedang suka, sedang senang, sedang super bahagia. Beliau yang tidak merasakan apa-apa, merasakan kebahagiaan yang berlebih, itu ibu. Itu ibu. Sudah, kamu segera pulang. Temani, tenangkan ibumu,
dengan makan sore bersama. Dan itu jauh lebih istimewa menurut saya daripada kamu berangkat ke Mekah untuk melakukan haji kalau memang haji itu bersifat sunnah. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang kebetulan sudah pernah haji, baturi ibumu buka itu luwih apik kene awakmu kangelan budal haji daripada kamu sulit-sulit berangkat haji. Itu lebih baik kamu menenangkan ibu kamu. Makanya kula niku Pak, saya ini walaupun tidak pernah kuat puasa dan ibu saya selalu puasa, saya itu akan mencoba untuk selalu menemani beliau berbuka. Ya karena ini paling tidak saya punya hujah bahwa menemani ibu makan sore itu sudah sangat istimewa. Lah karena saya sudah tidak mampu puasa, masa hanya untuk sekedar berbuka saja saya nggak mampu. Loh pancen ngono. Mbak ibu itu pancen luar biasa. Ibu itu memang masya Allah. Ibu bahkan seorang Bishr al-Hafi, ada wali besar namanya Bishr al-Hafi, itu mengatakan bahwa al-walad bil qurbi min ummihi hatta tasma'a sawdahu afdal indi minalladhi yadribu bi sayfihi fi sabilillah. Seorang anak yang siap untuk menemani ibunya, menemani maknya, ngancani mboke, ngungokne, guyon-guyone, keluh kesae, rasan-rasane. Karena kadang-kadang memang ibu itu selalu menceritakan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri juga nggak paham. Bahas barang senang tapi awak dhewe wis gak nyambung asli. Tapi kita siap untuk mendengarkan dan kemudian kita menjawabnya, menimpalinya. Orang yang seperti itu, kata Bishr al-Hafi, jauh lebih hebat daripada orang yang kemudian meninggalkan rumahnya untuk mengangkat pedang di medan perang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau juga berpendapat an-nazar ila wajhil afdalu min kulli syai'. Memandang wajah ibu kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kecintaan, itu jauh lebih istimewa dari ibadah sunnah apapun. Jadi awakmu nyeneng mbokmu itu, awakmu nyeneng membahagiakan ibumu itu adalah sebuah ibadah yang tidak ada bandingannya. Moga-moga ibu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang di antara kita ada ibunya yang sudah mendahului kita semua, semoga mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo sobat, masya Allah, ibu, kalau dulu gara-gara panggil Habibiddin ini, kalau mboten bayar karena ibu saya masih sehat. Ibu saya masih sehat, jadi saya mboten tasawwur apa ya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang anak ketika kemudian akhirnya ditinggalkan oleh ibunya. Insya Allah, dosa estu. Dosanya awake dhewe iki akeh tenan, Pak. Di antara cara paling efektif menghapus dosa-dosa kita yang maha banyak dan maha besar ini adalah dengan berbakti dengan ibu kita. Dosa estu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah meriwayatkan anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad fa'ala dhanban 'azima wa yafsidu ayyatuba minhu. Ada seorang sahabat soal Rasulullah karena baru saja melakukan dosa yang cukup besar dan kemudian ingin dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Halaka min halaka min apakah kamu punya ibu? Kemudian kebetulan dia jawab, lah, betul. Ibu kula pun mboten wonten. Halaka min khalah, apakah kamu punya bule? Kalau kita bule atau bude lah. Apa masih ada saudaranya ibu kamu yang masih hidup? Dijawab, ada. Fabirroh. Kalau begitu, cara menghapus dosa kamu adalah dengan berbakti kepada keluarga ibu kamu. Artinya dengan membahagiakan orang di sekitar ibu kita saja, itu sudah mampu menghapus dosa-dosa kita. Apalagi kita diberi kesempatan untuk kemudian berbakti kepada ibu kita. Moga-moga kita semua dijadikan orang yang berbakti oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semono kuwi pokoke saudara diri. Ya kira-kira ngajine iku ning sandinge Habibie. Lek ngaji mbek awakmu ku piye? Soale muga-muga awakmu dadi bupati husnul khotimah. Ya. Lho tenan iki. Aku budalne apa? Lek ndelok polahmu gawe acara model ngene iki jelas aku budalne awake. Jelas aku budalne. Ya. Jelas iki. Semoga ngeten lho. Lah. Konangan. Jelas sih, sampai mau so kita ini saudara, kita ayolah harus hadir di Ponorogo. Ya loh, padahal Ponorogo Kediri dalane menggok-menggok luar biasa. Kayak ini mesti utang loh ini. Masya Allah, angel diundang konco ini, sampai repot tenang. Tapi kalau memang Mas Giri ini adalah satu kemaslahatan, satu kemanfaatan untuk Ponorogo, moga-moga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian meneruskan khidmahnya di Kabupaten Ponorogo ini. Restu itu, sama demen orang bupati model ini. Kalau aku kan gak bisa pakai ukuran, maka lo buatan rakyatnya. Saya bukan rakyatnya, jadi misalnya saya suka itu sama sekali tidak punya pengaruh apapun terhadap dia. Enggak, bukan hanya pengaruh yang ada di depan mata kita di dunia ini, bahkan pengaruh saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kinerjanya saudara Giri mboten enten manfaatnya. Tapi lek kadung panjenengan, muga-muga sampeyan seneng tenan karo saudara Giri. Muga-muga nek pancet, tapi yo mbuh lho bentuke ngono lho. Tapi saiki wis Habib lho. Habib kok bentuke ngono. Ya iki, masalahe khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pejabat terbaik, pemimpin terbaik adalah orang-orang yang dari awal memang kamu itu suka, kamu senang, dan moga-moga pejabat itu kemudian memiliki rasa cinta terhadap kalian semua sebagai rakyatnya. Kamu tidak lelah-lelah untuk kemudian mendoakan pejabat itu, dan juga dia tidak lelah-lelah untuk berusaha bagaimana kamu sebagai rakyatnya mendapatkan yang terbaik yang bisa ia berikan. Itu Pak, pejabat paling apik ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi kira-kira. Mergo ngene. Al-mukmin iku ilfun ma'ruf. Oke, saya setuju. Aku jadi guru, kayak ini bisa jadi bupati loh. Lagi kan ya kudune niku lho dadi bupati kan ya adil ini ya untuk pantes ya. Kayak ada pantes ya. Ya kayak ngono dadi bupati, masyaallah. Minim kader gitu ya Ponorogo ya. Tapi mboten apa-apa. Menarik saya setuju. Gua ya saudara Giri ini kayak. Kalau niku pertama kali panggil, saya itu pertama kali ketemu dengan beliau itu di Juanda Bu. Mboten sengaja saya itu. Kalau sampai kadang-kadang ya Allah. Kanjeng Nabi dawuh al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha. Lah iya. Qad talaf wa matanaka minha qad talaf. Al-arwah junudun mujannadah, bahwa jodoh memang wis dituliskan dia. Mosok jodohku model ngene iki ngono ya. Artinya pertemuan itu memang sudah ada tulisannya. Kalau memang sejenis, kalau memang apa ya, cocok, mesti Pak bakalnya panjang temuai Pak. Ya mau aku cetuk gak sengaja model ini gitu, masya Allah. Saya itu, dan itu kita ketemu bukan di tempat yang apa enggak, di tempat merokok, iya kan? Di tempat merokok. Waduh gak nyoba nih. Dia bawa ajudannya, ya. Ajudannya kenal kulo, dia betul kenal. Betul kenal nih, ajudannya dia betul kenal. Ajudannya kenal kulo. Sami kayak lari sebuah betul. Kata si Bupati Ponorogo, aku yang mendengar. Kata Bupati wajah kabupaten ini rezeki apa dicoba? Aku ya santai, aku ya tenang aja. Loh, aku ya santai aja. Lulus nih, merokok tenang, udah ngawak ya. Lah kok mau? Aku sebenarnya masalah ya, langsung tenang. Mau tenang. Wes kabeh tebakanku bener, wes gak rezeki ini go masalah. Ya ini kok ini ya. Tenang, cetok iya wes sualaman ngawangkul sembarang kali. Wes nek ngangkul tok malah kerasa kabeh awakku. Masya Allah, bahasan Pak pesawat, kula niku aku rada kiai rada tenanan, numpaki ekonomi dek bupati yo meh
Yumbuh dadi neh apa ora? Numpake bisnis, masyaallah. Tapi batinmu ki apik. Ketika pesawat mau berangkat dan dia tahu kalau ternyata saya ada di ekonomi, langsung berdiri. Langsung mau Gus jenengan ngagem kursi kula mawon. Saestu. Mokso gua ya deh. Padahal dia aku gak mungkin kelem. Lo ngaku ambil bojoku lho dhek ngawani kursi Messi pada. Yes, yes lah. Oke, kagem apik wong iki. Kagem apik, kagem apik. Masya Allah. Masya Allah. Muka-muka niatnya saya. Karena begini, lau sahat niat